Itu saya Johar Maknadib, saya akan mempresentasikan terkait pengembangan aplikasi EV CMS yang akan diimplementasikan di Bali. Oke, jadi sebelum masuk latar belakang, ini adalah tampilan dari home screen aplikasi mobilenya. Jadi sini ada nama, ada balance, nanti saldonya, notifikasinya, terus ada grafik histori penggunaan, summary, sama charger terdekatnya. Oke, masuk. Jadi latar belakang dari penggunaan aplikasi ini adalah dari Gubernur Bali, Wayan Koster dan Wakil Gubernur ini resmi gunakan mobil listrik pertama agar jadi contoh bagi ASN. Nah, jadi Gubernur ini sangat berkomitmen ya untuk Bali dalam transisi energi bersih seperti itu. Nah, dari jurnalnya W. Acharya Viria tahun 2024 ini juga dia berhasil membuktikan bahwa penggunaan mobil listrik itu bisa menurunkan emisi sebanyak 76%. Jadi bisa dilihat di sini, ini adalah emisi dari penambangan ya kayak penambangan nikel atau pembuatan baterai listriknya gitu. Baterai mobil listriknya. Kalau ini kayak penambangan oil gitu, bensin. Nah, ini yang kuning ini adalah emisi ketika kendaraan itu digunakan oleh pelanggan. Nah, bisa terbukti bahwa dari 100% jadi 24% di daerah perkotaan. Oke, lanjut. Jadi tujuan dari pengembangan ini pertama yaitu menyediakan sistem real time untuk pencarian charger seperti di aplikasi ini. Jadi mana yang paling terdekat dari pengguna gitu. Terus integrasi backend smart charging. Terus mendukung kebijakan mobilitas hijau Bali. Itu seperti di website baliprof.go.id. Di situ di misinya disebutkan bahwa Bali ingin menjadi kota yang ramah lingkungan. Oke. Terus juga UI juga ramah pengguna dan mudah dipakai. Terus monitoring dan pengambilan keputusan untuk admin. Seperti gambar ini. Oke, jadi stakeholder dan perannya dari aplikasi ini pertama ada pengguna dan admin dan sistem. Nah, pengguna ini menggunakan fitur autentikasi, top up, start stop charging, monitoring charging, dan riwayat transaksi. Tetapi dia tidak bisa memanajemen stasiun pengisian. Yang bisa memanajemen stasiun pengisian itu admin. Kayak gitu. Manajemen stasiun pengisian itu apa aja? Kayak CRUD dari lokasi, charger, konektor, seperti itu. Transaksi, harganya itu admin. Nah, dari sistem itu sendiri itu ada dua. Pertama ada back end sama hardware-nya. Ya, oke. Dan hardware dan backend ini saling berkomunikasi lewat protokol MQTT seperti itu. Oke, lanjut. Fitur utama dari VCMS ini pertama ada register dan loginnya. Seperti gambar ini ada login, sign up, terus login dengan Gmail, forward password seperti itu. Terus ada top up saldo digital. Nah, top up saldo digital ini ada kayak GoPay, virtual account, Shopee, Dana, seperti itu. Terus start stop chargingnya nanti tampilannya seperti ini, bisa start, nanti kalau udah start dia ngecas seperti ini, masuk ke monitor status charging real time. Di sini bisa menampilkan time sessionnya, power chargingnya ini 7 kW, terus energi konsumsinya 2 kWh, dan nanti harganya berapa. Nanti kalau misalnya udah lama nanti akan muncul di sini stop chargingnya seperti itu. Dan ini real time ya, jadi ketika powernya turun nanti pengguna bisa tahu nanti sudah berapa lama dia ngecas, dia tahu. Terus kemudian juga ada riwayat transaksi dan notifikasi saldo. Nah, di sini ada bisa dilihat ya 12 session, artinya dia ada 12. Udah pernah 12 kali ngisi. Ini riwayat transaksinya, dia bisa difilter by tanggal, total cost yang dia udah pernah keluarkan, sama energi yang pernah dia konsumsi di tanggal sini. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini sequence diagramnya. Jadi pertama ada user login ke mobile apps, nanti mobile apps kirim credential, nanti backend kirim token. Nah sehingga API bisa digunakan. Terus user top up saldo. Jadi top up saldo, nanti mobile apps proses ke backend konfirmasi saldo kayak gitu. Terus pilih lokasi charger. Jadi user scan, nanti bisa mobile app minta status charger ke backend. Nanti kalau misalnya tersedia nanti dikembalikan. Nah, kalau misalnya tersedia, user bisa start charging. Jadi user start charging di mobile apps, nanti mobile app validasi saldonya cukup apa enggak gitu. Kalau misalnya nggak cukup, dia tolak. Kalau misalnya cukup, dia lanjut kirim perintah
ke hardware-nya, kirim perintah mulai. Nanti chargernya mulai gitu, nanti charger kirim konfirmasi charging gitu, terus statusnya jadi charging, dari preparing jadi charging, seperti itu. Nah, nanti charger kirim real time ketika pengecasan, seperti powernya berapa, arusnya, energinya, charging periodnya, seperti itu dia kirim terus. Nanti kalau misalnya user udah pergi, habis pergi kembali dan mau pulang dan mau stop charging, ya dia stop gitu, dia kirim perintah stop dari mobile apps, hitung konsumsi dan mobile sessionnya, stop sessionnya. Terus backend kirim perintah ke EV chargernya, ke hardwarenya. Nanti hardware otomatis berhenti dan kirim informasi lewat MQTT ke backend. Nanti backend buatkan histori transaksinya dan user bisa lihat di mobile apps, seperti itu. Nah, ini kelas diagramnya ada 9 tabel: lokasi, charge station, konektor, session, jurnal, topic story, notifikasi, user device, dan usernya itu sendiri, seperti itu. Oke, lanjut. Spesifikasi dari sistemnya. Jadi spesifikasi ini dibagi menjadi fungsional dan non fungsional. Nah, saya lanjutkan aja. Spesifikasi fungsional ini yang saya catat ada 10. Jadi pertama ada registrasi dan login, terus top up saldo, start charging, stop charging, monitoring real time, terus riwayat transaksi, notifikasi, sama ini dashboard adminnya. Dashboard adminnya manajemen charger, manajemen lokasi, sama dashboard statistik. Nanti dia bisa ini yang kita kerjakan di mobile apps maupun di web dashboardnya. Nah, sedangkan spek non fungsionalnya ada keamanannya, terus ketersediaannya. Ini sistem harus tersedia minimal 99% uptime. Jadi misalnya kalau misalnya ada 100 charger, itu sekiranya hanya satu lah yang gagal gitu, jangan gagal banyak gitu. Oke, terus performanya, bagaimana performanya? Nah, kita berharap respon API yang kita develop bisa merespon di bawah 2 detik gitu. Terus scalabilitasnya juga, ini karena penggunanya itu bakal pertama di Bali, dan kita buat charger sekiranya 200. Nah, sehingga harapannya bisa 100 pengguna aktif secara bersamaan gitu. Terus portabilitasnya. Nah, jadi harapannya aplikasinya bisa digunakan di iOS dan Android. Terus pemeliharaannya juga. Nah, terkait maintenance, backend modeler dan dokumentasi itu bisa ditulis dengan baik gitu. Nah, harapannya juga ketika engineer softwarenya ini juga berganti, itu tidak ada halangan dalam pengembangan selanjutnya gitu. Oke, terus ada audit sama logging. Jadi semua aksi penting kayak top up, charging, sama stop itu harus dicatat untuk keperluan audit. Nah, ini juga udah dicatat di database time seriesnya. Kita database time seriesnya menggunakan InfluxDB. Terus kompatibilitasnya. Ini kompatibel dengan berbagai merek charger. Jadi harapannya nggak cuma satu merek, tapi berbagai merek bisa kompatibel dengan software yang kita develop. Terus responsif. Nah, UI responsif mendukung sebagai pengguna layar pengguna. Jadi bisa digunakan oleh smartphone, tablet, atau tablet lipat, kayak seperti itu. Terus bahasanya juga, karena ini Bali yang mana notabene banyak sekali turis gitu. Jadi kita di aplikasinya membangun multi language. Tapi yang baru kita sediakan hanya Indonesia, Inggris, China, Korea, Jepang. Nah, itu paling. Oke, lanjut. Model pengembangan dan implementasinya. Pertama, kita menggunakan metode agile iteratif incremental. Nah, alasannya kebutuhannya berubah. Komunikasi tim lapangan itu intens. Terus juga PTG juga kadang memberikan masukan secara terus-menerus, seperti itu. Dan ini juga pengembangan paralel dengan pengembangannya hardware juga gitu. Jadi di lain sisi kita ngomongin software, tapi hardware-nya juga masih banyak perubahan gitu. Oke. Nah, terus 3 komponen yang kita develop itu pertama ada mobile apps, terus web admin, sama backend-nya yang kita gunakan serverless. Terus real testing, kita testing develop apps ini dengan charger asli ya. Jadi kita punya charger test kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, hasil dari pengembangan softwarenya. Jadi pertama, sistem berfungsi baik untuk top up.
sama chargingnya itu bagus itu hasilnya. Terus UI-nya juga udah responsif, dashboard admin juga lengkap. Terus kekurangannya ini setelah saya baca dari Tesutikno tahun 2024 itu ternyata enkripsi WebSocket itu ternyata penting gitu. Nah sedangkan software yang sudah kami develop itu belum terenkripsi dengan baik. Jadi ini masalah keamanan. Jadi bisa digunakan itu kalau misalnya WebSocket ini URL-nya bocor, mereka bisa bisa copy dan bisa melihat data real time-nya gitu. Nah, terus kemudian dokumentasi teknis juga masih kurang nih. Karena masih develop dan banyak dinamika perubahan sehingga dokumentasi ini kadang ya udah pernah dicatat tapi ini yang versi lama, yang versi barunya itu belum, seperti itu. Nah, terus pekerjaan kedepannya itu apa? Jadi saya baca beberapa jurnal. Pertama dari Sutikno tadi tahun 2024. Dia juga mengatakan perlu adanya TLS, mutual autentikasi dan rate limiter. Terus ada booking slot charger. Nah, ini juga fitur yang belum saya develop gitu. Booking ketika ingin ngecas ya. Terus dari Ready juga ada integrasi peta dan navigasi real time yang menurut dia itu sangat penting ya. Nah, sedangkan di aplikasi saya tuh fitur map gitu itu masih belum real time. Artinya ya ketika apps dibuka itu lokasi saya. Nah, ketika saya jalan ya perlu di-refresh untuk titik sayanya itu masih jalan. Terus kalau menurut Acharya Virya itu juga dia buat model prediksi AI ya. Nah, ini harapannya di aplikasi kita juga bisa membuat beban gitu, prediksi beban pada pengecasan mobil listrik. Terus juga kalau menurut JPTech tahun 2023 itu dukungan multi bahasa penuh itu sangat penting. Jadi tidak hanya dibatas pakai I18N tapi kalau bisa pakai Google Translate yang artinya itu semua bahasa itu bisa masuk. Oke, kita masuk kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa saya simpulkan ya dari presentasi ini ya, pertama, EV CMS berhasil mengolah proses pengisian daya EV secara digital dan real time. Terus sistem mampu menjembatani komunikasi antara aplikasi dengan perangkat fisik chargernya gitu, hardware-nya. Terus fitur top up saldo juga memotong otomatis berfungsi dengan baik. Terus UI aplikasi responsif, dashboard admin mendukung pemantauan perangkat serta histori penggunaan. Terus sistem menunjukkan kesiapan untuk dioperasikan dalam konteks lapangan secara nyata. Masuk saran. Jadi seperti kata Sutik tadi, jadi perlu penerapan enkripsi menyeluruh pada komunikasi WebSocket untuk meningkatkan keamanan. Terus dokumentasi teknis dan panduan pengguna perlu dilengkapi agar mempermudah proses pemeliharaan dan onboarding teknisi, seperti itu. Terus perluasan dukungan metode pembayaran untuk menjangkau lebih banyak pengguna, apalagi ini turis, seharusnya disediakan pembayaran PayPal atau credit card atau apapun itu, kayak gitu. Terus mengembangkan roadmap jangka panjang penting untuk ekspansi dan peningkatan sistem. Sama disarankan membuka open API supaya bisa diintegrasikan oleh sistem lain gitu. Misal kalau misalnya Pemda Bali pengen buat aplikasi dan bisa ngecasnya dari aplikasi itu, bisa memungkinkan seperti itu. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Oke, selesai. Terima kasih. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.